Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, jadi di tempat kami nih atau di Pulau Jawa ya khususnya itu sedang terjadi musim kemarau yang berkepanjangan karena efek efek apa ya? Ntar saya cari dulu. Eh, El Nino ya. Jadi menyebabkan harusnya sekarang ini musim hujan, tetapi karena efek El Nino itu menjadi kemarau berkepanjangan ya sampai 2 bulan lebih ini di tempat saya ini tidak terjadi hujan. Kalaupun hujan itu hanya gerimis dan itu mungkin seminggu sekali aja dan itu eh, sangat jarang terjadi. Nah, bisa dilihat ini beritanya banyak sekali ya. 8 desa di Karawang dilanda krisis air bersih akibat kemarau dan sebagainya. Bisa dicek di Google ya. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh bagi pengusaha-pengusaha atau orang yang berbisnis di bidang air ya, yang menggunakan air sebagai usahanya. Salah satunya adalah usaha ikan hias. Karena itu menyebabkan sedikit terhambat produksinya atau misalnya sedikit mengalami suatu masalah. Misalnya kalau ikan hias ini kan kalau tidak ada air berarti nanti akan menjadi suatu masalah. Nah, ini berikut adalah solusi yang mungkin hanya berlaku di tempat saya karena di tempat lain mungkin beda masalah juga. Misalnya di tempat lain ada juga yang sudah tidak bisa mengambil air dari dalam tanah, jadi terpaksa harus beli. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali. Untuk biaya produksinya pasti kan biaya operasionalnya pasti kan akan bertambah juga, bertambah lebih tinggi juga. Nah, hal itu tentunya bisa mengakibatkan gulung tikar ya kalau untuk usaha-usaha yang masih kecil itu kan. Kalau biaya operasionalnya tinggi itu kan berarti menyebabkan kebangkrutan atau gulung tikar. Nah, beruntungnya di tempat saya ini masih airnya itu masih bisa terjangkau ya, maksudnya masih bisa teratasi. Namun tetap saja kita harus berencana atau mengambil ancang-ancang persiapan, siapa tahu nanti kemaraunya makin panjang dan airnya mulai menipis. Nah, berikut adalah persiapan yang saya lakukan ketika air kemarau musim kemarau ini berkepanjangan. Yang pertama itu adalah mengurangi stok ikan. Jadi saya jarang sudah menyuplai ikan, menyetok ikan ya. Misalnya kalau dulu itu seminggu itu biasanya saya menyetok ikan. Nah, untuk sekarang ini paling 2 minggu atau 3 minggu. Dan itu saya lebih fokus ke menyetok peralatan akuariumnya. Jadi misalnya dulu itu peralatan akuariumnya hanya 20%. Nah, karena musim kemarau ini saya mulai fokus untuk menyetok peralatan akuariumnya. Jadi akuariumnya yang 80%, stok ikannya yang 20%. Jadi ini untuk mengantisipasi siapa tahu nanti kemaraunya makin panjang ya, jadi menjadi suatu masalah. Jadi kalau ikannya sedikit tentunya akan tidak terlalu masalah. Nah, kemudian yang kedua itu mengurangi jumlah populasi. Jadi di akuarium ini kan biasanya saya isi lebih padat lagi, tetapi karena musim kemarau ini yang berkepanjangan saya kurangi jumlah kepadatannya agar mudah untuk tidak sering-sering ganti air, maksudnya bukan mudah tapi untuk agar kita tidak sering-sering ganti air. Nah, biasanya ganti air hanya 3 hari sekali atau bisa juga seminggu sekali. Dan itu hanya mengurangi sebanyak 10% saja. Jadi di sini aja, hanya di sifon saja. Jadi kalau
kepadatannya banyak kan otomatis kita harus sering-sering menyipon kan. Tetapi kalau ini bisa seminggu sekali di sifon itu masih aman ikannya. Atau paling paling cepat itu 3 hari. Kemudian yang ketiga itu mengurangi jumlah pakan ya. Jadi kalau biasanya kalau hari biasa itu saya kasih pakan sehari 2 kali ya, 2 kali sehari. Nah karena musim kemarau ini saya hanya kasih makan sehari 1 kali saja. Alasannya agar tidak banyak kotoran. Nah kalau kotoran banyak itu kan otomatis kita harus sering-sering water change. Kemudian kalau tidak di water change kan nanti atau di ganti air itu kan kotorannya itu kan banyak banget, kemudian bisa meracuni si ikan tersebut. Nah dengan membatasi makanan itu nanti kondisi air ini akan tetap sehat, dengan catatan kita memberinya itu juga jangan dalam porsi yang banyak ya, yang intinya cukup atau kurang tidak apa-apa, malahan kurang yang penting intinya makanan itu habis dalam waktu 5 menit ya. Jadi jangan sampai ada pelet-pelet yang masih mengapung di sini sampai berjam-jam, karena nanti akan menimbulkan amoniak yang menyebabkan tidak sehat bagi air ini. Terpaksa harus di water change kan, diganti-ganti air, padahal kan lagi musim kemarau. Nah kita kan juga harus hemat-hemat juga, walaupun di tempat saya ini aman-aman saja karena kan di daerah pegunungan di sekitaran Gunung Merapi, walaupun tidak terlalu dekat dengan Gunung Merapi. Nah di situ kan termasuk daerah yang subur, tetapi kan kita tidak bisa terus menyepelekan musim kemarau ini, karena kan alam kan tidak bisa diprediksi, siapa tahu nanti bisa lebih panjang lagi. Nah jadi bisa menjadi masalah nanti kalau kita tidak bersiap-siap untuk hal seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada juga yang memakai air pump ya. Jadi kalau yang sudah sumurnya asat itu biasanya mereka itu memasang air pump, jadi bisa memanfaatkan itu. Tetapi kalau air pump itu harus diendapkan lama ya, karena saat klorinnya itu tinggi, jadi harus diendapkan lama. Kalau air sumur ini kalau ikannya sudah terbiasa, misalnya sudah 1 bulan terbiasa nih, biarpun airnya baru di dalam sumur itu, dia aman-aman saja, tidak akan menjadi suatu masalah. Biarpun kita habis dari sumur langsung kita masukkan ke dalam akuarium ini, akan aman-aman saja, tidak akan menjadi suatu masalah. Oke, jadi itu saja bagaimana antisipasi pemilik toko ikan hias saat terjadi musim kemarau ya. Ini hanya versi saya saja, karena tentunya ada di tempat lain yang mungkin masalahnya beda dengan di tempat saya. Jadi tiap orang punya solusinya masing-masing, dan itu kan karena masalahnya juga beda-beda. Jadi jangan dijadikan patokan, hanya sebagai untuk sharing pengalaman saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.